Serba-serbi aglonema. Ya, aglonema adalah si ratu daun yang terkenal dari keindahan dari bagian warna daunnya. Dan untuk para sahabat indah dan para pecinta taman hias, banyak sekali aglonema yang beredar di Indonesia. Mulai dari aglonema lokal, aglonema kultur, dan aglonema dengan hybrid Thailand. Untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, hari ini saya akan memberikan edukasi bagaimana proses aglonema kultur Indonesia. Dan bagaimana jenis-jenis aglonema dengan varian-varian yang khas dengan aglonema kultur tanian lokal khas Gunung Sindur. Langsung saja saya akan ajak berkeliling di tempat aglonema kultur Indonesia khas Gunung Sindur. Untuk itu para sahabat indah, selamat menyaksikan untuk videonya dan semoga saja informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat indah. Ini lagi-lagi saya berada di pusat aglonema yang terbesar di daerah Kabupaten Bogor. Ya. Oke, bersama dengan Bang Umar ya, dari Nagrok Green Village. Ya. Ini paling terkenal karena banyak informasi-informasi yang bisa diberikan dari Bang Umarnya sendiri. Nah, ini mungkin salah satunya hari ini informasi kembali ya. Ya. Nih kita ngenalin bukan ngomong fakta belakang kalau kita memang tani, Mbak. Okay. Ini kita tampilin mungkin baru kali ini ya kita tayangan di sini. Kita kenalin produk kultur kita. Di sini tempatnya nih. Perdana ya. Perdana ya. Oke, jadi biasanya kan hanya pembicaraan saja bagaimana kultur aglonema yang berada di daerah Gunung Sindur itu dibudidayakan. Dan ternyata ini benar-benar bisa kita lihat nyata aglonema-aglonema yang benar-benar ditanam dari ukuran-ukuran kecil. Oke, terus mungkin untuk para sahabat indah bisa disampaikan Bang, apa saja sih untuk produk-produk aglonema kulturnya sendiri? Untuk saat ini kita masih dalam prospek jenis-jenis, masih sedikit jenis Mbak, belum terlalu banyak. Karena apa ya, memang agak sulit juga untuk terlalu banyak ID kan gitu. Makanya kita lebih fokus untuk beberapa ID dulu nih, mungkin sampai setengah tahun ke depan. Kita akan stuck di ID-ID yang ini aja. Mungkin tahun depannya kita akan berpindah alih untuk ID tertentunya. Gitu. Jadi ada di setiap tahun itu ada pergantian ID ya? Ada pergantian ID, betul. Contohnya yang tahun dari 2019 itu kita mulai angka-angka promosannya itu kita masih mainin Dut Anja kan. Waktu kemarin masih ada kita Dut Anjanya, Lady Valentine-nya. Mungkin mungkin di tahun yang akan datang untuk Dut Anja, Lady Valentine mungkin udah nggak ada. Kita ganti ke yang lain. Tapi untuk fokus utamanya icon kita bakal tetap ada super wet-nya. Oh, jadi super wet itu menjadi produk unggulan berarti produk unggulan, betul. Oke. Jadi bisa disimpulkan dari berbagai macam ID untuk dilengkapi untuk kebutuhan pasar. Untuk kebutuhan pasar, betul. Kan selama ini ya mungkin hanya saya yang merasakan atau yang lain pun merasakan untuk yang beli jenis pohon-pohon yang dari import itu mungkin untuk penanganannya agak sedikit sulit ya untuk pemula-pemula. Makanya kita cetak ini bermain di aglo lokal atau tanian sendiri lah, tanian kampung ini tujuannya agar pembeli lebih seneng gitu, nggak beli sia-sia Mbak. Jadi emang produk lokal, jadi mereka pun nggak takut akan mati. Oke, jadi kalau misalkan untuk mungkin kalau saya sebut sebagai bahan impor itu memang untuk adaptasinya kan memang harus benar-benar mateng ya. Kalau nggak mateng atau mungkin tidak terlalu lama dalam proses karantina itu akan menyebabkan aglonema-aglonema yang banyaknya terjadi lonyot. Betul. Itu kan dalam artian penanganan yang benar-benar ekstra lah. Apalagi yang kategorinya pemula nih. Mereka beli karena seneng aja gitu liatnya, oh cakep nih cakep, tapi mereka nggak tahu perawatannya. Pohon imporan itu perawatannya kayak gimana, sedangkan adaptasi di Indonesia cuacanya itu kan berbeda. Betul, kan gitu. betul.
Oke, jadi untuk para sahabat Indah nanti kalau misalkan untuk Aglonema Kultur sendiri mungkin kita akan jalan-jalankan sebentar lagi. Terus udah gitu untuk para sahabat Indah juga mempunyai kelebihan dari memelihara Aglonema Kultur. Ya. Mulai dari adaptasinya yang mudah, terus udah gitu dari susunan daun yang memang terbaik ya. Betul. Oke, dan untuk warna lokalnya sendiri biasanya lebih apa ya? Keluar ya, lebih keluar, terang gitu. betul. Oke, banyak kelebihan dari Aglonema Kultur di Gunung Sindur. Maka untuk para sahabat Indah, saya akan ajak berkeliling bagaimana tempat ini atau tempat pembudidayaan dari Aglonema Kultur di Gunung Sindur dengan peralatan-peralatan yang memang disediakan. Ya. Oke. Nah, sahabat Indah, saya paling senang kalau diajak berkeliling nih. Jadi banyak sekali informasi yang akan diberikan kalau kita bisa tahu bagaimana proses dari Aglonema Kultur itu terjadi. Ini dari awal nih Mbak, kita mungkin nggak dari awal, step kedua setelah dari laboratorium kultur, keluar dari laboratorium kultur, ini kita yang akan kenalin. Oke, saya angkat ya Bang ya. Ini dalam satu wadah ya? Iya, dalam satu wadah. Ini apa, jelly atau gimana nih? Jelly yang udah diisi sama nutrisi. Wow. Jadi bukan cuma sekedar jelly. Oke, jadi ini baru pertama kali saya lihat dari proses dari Aglonema Kultur itu terjadi. Jadi dari proses yang ukuran kecil ya? Kecil, ya. Kecil seperti ini. Ya udah kecil banget ini ya? Kecil banget. Oke, jadi memang prosesnya itu cukup lama juga. Cukup lama. Ini sampai dengan tahap siap jual itu berapa lama? Siap jual minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan? Minimal 6 bulan. Oke, itu jadi, udah usia remaja, tergolongnya belum terlalu besar. Biasanya baru sekitar 7-8 daun untuk 6 bulan. Ya Allah, berarti artinya petani-petani itu harus berpuasa terlebih dahulu selama 6 bulan. Betul. Ya. Kalau dari ukuran seperti ini, dari apa sih ini? Dari cup. Dari cup sampai ke tahap penanaman seperti ini berapa lama? Nah, ini proses yang udah jalan selama 2 bulan. Ini selama 2 bulan. Tapi terlihat lebih memiliki susunan daun yang berbeda ya. Iya. Ini kan daun kecilnya masih ada nih. Iya. Memang kan setiap angka pohonan itu akan berbeda-beda daunnya. Maksudnya lebih sedikit atau lebih banyak. Ini contohnya yang lebih banyak. Ini lebih banyak. Di angka 2 bulan udah dapat daun. Ini 6 daun ya. Tapi nanti yang kecil ini akan rontok, akan bertumbuh yang lebih besarnya. Lebih besar gitu. Sampai ke tahap yang paling besarnya lagi. Wow, jadi proses seperti ini saja sudah cukup lama, ditambah menunggu sampai masa siap jual itu real lebih lama lagi. Lumayan lama prosesnya ya. Jadi untuk para sahabat Indah yang biasanya menunggu Aglonema Kultur kapan sih turun lagi, memang prosesnya selain membutuhkan waktu juga prosesnya memang panjang. Panjang prosesnya dan kalau untuk skala ini memang nggak sedikit tempat juga Mbak gitu. Pasti untuk lahan-lahan untuk 1000 meter itu masih kurang. Masih kurang. Gitu. Karena memang yang dilihat sama kita kan di belakang sini banyak sekali jenis-jenisnya. Apalagi dengan ukuran pot-pot kecil itu nantinya pasti akan diganti kan? Lebih besar gitu. Di pot ukuran 10 mungkin kita akan bertahan di ukuran pot 10. Karena pot 10 itu satunya nggak terlalu makan tempat kan gitu. Artinya lebih lebih banyak pohon tapi tempat yang masih cukup gitu. Tapi kita selalu cukupin nutrisinya, jangan sampai telat nutrisi akan banyak yang gugur juga kan gitu. Oke, Mas, kalau misalkan dari sebanyaknya untuk bukan hanya variasi ID tapi dari jumlah kuantitasnya pun ini cukup banyak. Banyak. Kan nggak mungkin kan untuk penyiraman itu secara manual ya. Betul. Ini saya lihat banyak sekali semprotan yang dipasang seperti di negara-negara Thailand ya. Betul. Oke, jadi memang sudah mulai lebih maju lebih ya. Maju, betul. Oke, terus kalau misalkan dari tahap seperti ini, dari laboratorium
sampai ke tahap pembesaran itu apa perlu menggunakan ruangan-ruangan khusus? Ada ruangan khusus. Setelah dari cup ini, kan ini contoh yang udah dicuci nih, yang Simba pegang satu. Nah, ini udah cuci dari jelly. Ini udah terpisah. Jadi jelinya itu memang harus dicuci, dan dicucinya pun nggak sembarangan, bukan di cuma wadah bak yang diisi air, itu nggak boleh. Dia meski di air yang berjalan, meski dikocor. Oh, jadi harus air mengalir ya? Iya, harus air mengalir. Wow, para sahabat ini nih kalau mau saya lihatkan ya, saya bisa lihat lebih dekat. Ini banyak sekali jelly yang masih tersisa untuk pembesarannya ya. Ini jadi dia kalau kultur sendiri dia berdasarkan dengan seperti potongan atau gimana ya? Ya, seperti potongan. Jadi satu pohon itu bonggolnya diiris-iris sampai paling dia bukan hitungan ruas kayak kita ngeruasin pohon-pohon yang biasa kan gitu. Misalkan dalam 10 daun kita bisa jadiin 8 pot gitu. Tapi berbeda sama untuk kultur ini. Aduh ya Allah, ini ternyata banyak sekali proses yang harus dijalani dan dilalui ya dari proses aglonema kultur yang berada di daerah Gunung Sindur. Makanya saya juga ini ya Mas ya, selain tertarik tapi bangga ternyata dari aglonema yang berada di Indonesia bisa juga menjadikan aglonema itu sebagai selain komoditas yang utama, terus udah gitu bisa mencukupi dari pasar yang dibutuhkan. Nah, itu. Jadi aglonema itu bukan hanya untuk kebutuhan pasar, tapi bisa bersaing dalam segi bisnis dengan negara-negara lain. Betul Mbak. Memang tujuan utama kita dulu tuh polanya kapan ya gitu kita bisa menuhin angka pasar di Indonesia tapi tanpa kita belanja ke sana gitu. Satu, kita mengurangi resiko lah dari angka belanjaan kan gitu. Ya mungkin dengan salah satu cara ini kita kedepannya akan mengurangi tingkat belanja-belanja yang dari luar. Kan menurut saya ya daripada kita muterin uang untuk di negara luar, lebih baik kan kita di dalam negeri sendiri kan. Betul. Gitu. Jadi semuanya dapat makan semua kan kayak gitu. Dari petani, terus dari laboratoriumnya juga, terus udah gitu dari banyaknya. Kalau untuk imporan sendiri kan banyak sekali proses ya, mulai dari yang banyak proses waktu untuk proses karantina, terus proses pengiriman dan biaya pengiriman itu juga cukup mahal. Cukup lumayan mahal. Dan bukan hanya biaya pengiriman saja, tapi kan ada seperti biaya cukai. Itu. Terus dan resiko-resiko yang didapatkan juga cukup banyak, seperti aglonemanya lonyot, stres pada masa perjalanan, terus udah gitu perubahan iklim pun agak sedikit menjadi faktor utama juga ya. Betul. Sampai saat ini masih banyak keluhan untuk kita tahu di grup itu, kenapa ya pohon saya kayak gini, kenapa pohon saya kayak gini. Yang pemula bahkan bertanya di dalam grup itu. Harusnya kan ada edukasi-edukasi yang memang harus dijelaskan kepada seller-seller untuk gimana sih edukasi untuk perawatannya kan gitu. Kita pun harus paham kan. Karena kita di sini berbicara tentang bisnis dan hobi kayak gitu. Untuk menurut saya kalau untuk aglonema bukan sekedar cuman bisnis, menjual ya. Bukan sekedar cuman menjual, tapi kita bertani, merawat. Ya titik utama pasti menjual. Kan gitu. Jadi berbagi ilmu itu sebetulnya adalah faktor yang paling utama juga selain dari penjualan. Betul. Untuk para sahabat Indah, saya akan ajak dengan melihat jenis-jenis apa saja yang ada di sini, jenis aglonema kultur yang berada di daerah Gunung Sindur. Nah, Bang, kalau misalkan saya biasa hanya ngeliat Red Anjar, Red Katrina, terus udah gitu Pindil Mansion untuk jenis kultur yang berada di daerah Gunung Sindur. Dan ternyata banyak koleksian juga ya untuk jenis kulturan ya. Ini item yang baru Mbak nih, item baru, baru masuk satu sih, item koleksian ini. Ini Siti Nurbaya ya ternyatanya. Nah, untuk para sahabat Indah, untuk tingkat aglonema Siti Nurbaya adalah jenis aglonema dengan varian yang lebih tinggi daripada Siti Nurhaliza. Jenis koleksian yang memiliki warnanya kepingan, terus punya garis dan
bentuknya pun dia memiliki susunan yang rapi. Iya. Seperti ini dijual nggak? Kita belum dijual sih Mbak, belum untuk dijual. yang City ini karena angka resiko kematiannya masih terlalu besar. Masih rentan ya. Oke, yuk ini di sini City, kalau di sampingnya ini apa jenisnya? Nah ini super white Mbak. Ini super white. Ya. Ini yang jadi komoditas paling utama ya. Nah ini icon kita nih super white. Ini icon yang paling diunggulkan. Iya. Oke, setelah dari super white yang di sebelah sini apa nih? Super white sama juga? super white, cuma berbeda umuran Mbak. Nah ini kita baru keluar dari misrum. Oke, nanti saya masukkan juga bagaimana proses dari tempat yang dinamakan misrum sendiri. Di sini super white, di sini super white. Tapi ini berbeda umur. Ya, berbeda umur. Ini umur berapa Mas kalau yang udah sampai tahap seperti ini? Ini kurang lebih di 1 bulan setelah keluar dari misrum. Oke, jadi dari proses penanaman tadi itu masuk dulu ke misrum. Selama 2 minggu. Nah, ini hasil dari 2 minggu dari misrum ini. Ini setelah keluar dari misrum. Ya, ini setelah keluar dari misrum. Karena super white itu memang agak berbeda dengan angka aglo yang lainnya ya. Contohnya kayak tadi yang red Catherine lebih banyak daunnya kan gitu. Ini lebih sedikit. Padahal umurnya sama. Karena memang daya tahannya yang saya bilang tadi perawatan untuk aglo ini nggak mudah gitu. Makanya dia agak ada yang rontok. Sebenarnya dari sana tuh udah 5 daun karena kena media tanam. Berguguran di dalam seleksi misrum itu, akar keluar dan dia daun-daun bawah itu akan menguning. Oke, jadi tetap ada proses adaptasi juga ya, walaupun aglonema lokal ya. Betul. Oke, untuk para sahabat Indah, ini proses seperti ini memiliki akar yang cukup banyak. Cukup banyak. Dan malah bukan hanya cukup, tapi bahkan lebih ya. Kalau di sini yang ukuran umur sekitar 1 bulan setelah keluar dari misrum. Berbeda jauh ya Mas ya? Berbeda. Ini daunnya kira-kira hanya 2-3, sedangkan ini ada yang 3-5. Ada yang 3-5. Dan terlihat dari ukurannya pun agak jauh lebih besar. Lebih besar. Dan bahkan yang sebelum-sebelumnya memang ada yang udah usia-usia 2 bulan. Kita udah pisahkan yang lebih besar itu ada di kandang-kandang tertentu yang kita sebar karena di sini kapasitasnya memang sudah overload juga. Cukup ya. Ini bukan hanya dari Siti Nurbaya, ada super white, tapi ada red borju yang selalu diunggulkan di sini. Wow. Untuk para sahabat Indah biasa melihat hanya tampilan siap jual saja. Siap jual, besar. Ternyata ya ampun, benar-benar proses yang membutuhkan waktu ya. Kalau ngelihat seperti ini kan terlihat kurang menarik. Tapi ketika sudah siap jual, itu benar-benar menarik banget. Ini sama nih Pink Dalmatian. Ini Pink Dalmatian. Ini Pink Dalmatian yang usianya tingkatannya baru umur 1 bulan lebih. Ini usia 1 bulan, hampir jalan 2 bulan, dan yang di sana usia 3 bulan jalan 4 bulan. Yang di sana 3-4 bulan. Oke, jadi yang ini yang dijual biasanya kadang-kadang ada yang lebih sebesar dikit, sekitar 50 ribuan ya. Wow, tapi memang punya daya tarik dari daunnya sendiri. Iya, betul. Oke, ini banyak banget sahabat Indah. Ada red Katrina. Oh, ternyata ada Dutricolor juga ya? Iya, ada Dutricolor juga. Ada Dutricolor, terus ada sampingnya ada red Majesty apa? Itu Cochin Tembaga Monfori, Mbak. Cochin Tembaga Monfori. Salah satu ikon juga yang sampai sekarang masih banyak diburu, masih tenar juga di luaran ya. Untuk Tembaga Monfori itu ya. Oke, ada Pink Katrina original ya. Oke, yang ini yang disebut Pink Katrina original yang memiliki daun yang lebih tebal banget dan dari warna pun lebih menarik. Lebih menarik. Wow. Nah, ini red borju. Rumpun? Posisi masih di grouping, baru keluar dari ruang misrum tadi. Ini baru keluar dari ruang misrum. Biasanya yang kita grouping itu baru keluar dari misrum dan ini akan siap dipisahkan satu-satu, Mbak. Jadi dari pot seperti ini akan dipisah kembali dengan ukuran-ukuran yang lebih gede lagi potnya kali ya. Oke, ini ada Dutricolor. Nah, ini sahabat Indah kalau sering melihat aglonema Dut White Anjamani. Ini salah satunya prosesnya dari sini. Dut
tricolor yang tidak jadi atau untuk warnanya sendiri tidak keluar ya? Tidak keluar merahnya. Jadi dia lebih kayak dominan super wet ya. Betul, betul. Atau dude wet lah. Tapi kalau diperhatikan dari karakternya sendiri, daunnya lebih tebal. Ya. Terus udah gitu dari susunan tangkainya sendiri memang lebih pendek. Lebih pendek, betul. Dan dia tuh daunnya kayak twister gitu, agak belok gitu ya. Agak berbelok. Oke, itu yang dinamakan dude wet anjamani. Oke, Bang. Dari sekian banyak jenis aglonema yang dikulturkan, untuk jenis philodendron sendiri ada nggak? Philodendron ada, tapi kita baru masuk di montai. Montai. Ya, tapi itu pun nggak banyak. Paling kita hanya beberapa aja untuk selingan kita gitu. Karena kita main di tanaman itu bukan sekedar cuman di aglo aja nih, kan gitu. Pas kita semua item emang ada. Emang ada. Nah, kita adain. Mas, ini kebetulan tadi ada yang tersenggol nih. Nggak apa-apa. Saya buka boleh sekalian ya? Ya, kita lihat ya dibuka. untuk akarnya ya. Nih, kecil-kecil cabai rawit. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari akarnya sendiri. Akarnya. Dengan ukuran seperti ini udah terlihat banyak ya. Iya. Inilah yang bisa kita banggakan dari Indonesia, terutama di daerah Gunung Sindur sendiri untuk petaninya. Di situ juga ada kita proses penanaman tuh Mbak. Proses penanaman. Ya, proses penanaman. Oke, jadi ada yang ini kalau untuk media tanamnya sendiri berbeda nggak sama media tanam yang banyak di pasaran? Sama aja Mbak. Cuma bedanya kalau kita memang lebih harus diperhatikan. Artinya bukan yang asal-asalan, karena ini aglo bukannya aglo pohon besar yang udah kuat gitu. Rentan ya, masih rentan. Artinya ini kita udah fermentasi, benar-benar fermentasi, bukan sekedar yang 1 bulan, 1,5 bulan udah siap jadi jual kan, ya. gitu. Oke. Nah Mas, kalau misalkan di sini ini semua aglonema dengan ukuran-ukuran segini sudah siap jual belum? Sebenarnya untuk yang di sini kita belum siap jual, tapi ada satu bahasan kita. Saya mau keluarin tapi dengan satu syarat, harga partai. Minimal pengambilan untuk yang kayak gini angkanya bisa dibilang 2.000 batang atau 3.000 batang sekali ambil. Ini boleh dijual? Kita boleh. Untuk para sahabat Indah yang khususnya petani di seluruh Indonesia, mungkin yang sedang mencari bibitan aglonema kultur, bisa menghubungi dari Bang Umar boleh. Ya. Dengan satu syarat itu tadi yang saya bilang, harus partai. Harus partai. Jadi tidak boleh satuan dengan jumlah global ya. Dengan ID-ID yang walaupun bervariasi tapi dengan jumlahnya pun cukup banyak. Oke, kalau misalkan ada yang pengen beli satuan dari Gunung Sindur sendiri, ada yang sudah siap jual? Kita belum. Belum? Belum ada yang siap jual untuk satuan. Untuk satuan. Kalau kita hanya menyediakan untuk pembeli yang sudah remaja. Remaja. Ada yang sudah remaja? Ada. Ada. Nanti kita akan ke ke toko mungkin ya. Ke toko sebelah ya. Oke, untuk para sahabat Indah, kalau di sini sudah diberikan penjelasan bagaimana edukasi tentang aglonema kultur itu dibudidayakan di daerah Gunung Sindur, maka sesaat lagi kita akan melihat aglonema-aglonema yang akan dijual dari daerah Gunung Sindur bersama dengan Bang Umar dan saya Indah Permatasari.